Halo semuanya, nama saya Geraldine Sakila Sahla dengan NIM 1010124000162. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Banyak mahasiswa yang kurang memahami apa itu bullying, bagaimana dampaknya dan langkah-langkah pencegahan atau pelaporan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, inovasi dalam sistem pelaporan dan edukasi menjadi hal yang mendesak untuk diterapkan. Salah satu solusi inovatif adalah memanfaatkan Google Form sebagai platform pelaporan bullying. Platform ini mudah diakses, anonim, dan dapat dirancang sehingga dapat melaporkan kejadian bullying. Selain itu, edukasi interaktif melalui aplikasi Kahoot juga dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu ini. Kahoot yang berbasis kuis interaktif memungkinkan untuk belajar mengenai edukasi bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafitri dengan NIM 1010124000121. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan dengan SDG 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Dalam konteks pencegahan bullying, penerapan teknologi melalui sistem pelaporan berbasis Google Form dan aplikasi Kahoot adalah bentuk inovasi yang mendukung pembangunan lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif. Infrastruktur digital memadai dengan memperkuat upaya pencegahan bullying dengan menyediakan saluran pelaporan dan edukasi. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, kita dapat berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan sejalan dengan prinsip SDG 9. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Maruli, NIM saya 1010124000137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa sih hubungannya pencegahan bully dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, sila ke-1, kasih sayang terhadap sesama manusia dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menegakkan kemanusiaan dengan dalam perilaku terhadap korban dan juga pelakunya. Yang ketiga, membangun persatuan untuk melawan bullying. Keempat, musyawarah dalam menyelesaikan kasus bullying. Kelima, keadilan dalam memberikan perlakuan bagi semua pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang teori. Teori di sini ada 3 ya, yaitu teori kemanusiaan, teori pembelajaran sosial, teori keadilan sosial. Teori kemanusiaan dan penghormatan hak asasi manusia berada di sila kedua, mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap setiap individu dalam konteks bullying. Teori kedua yaitu pembelajaran sosial, sila keempat. Ini termasuk dari sila keempat, relevan dengan pendekatan ini yang melibatkan partisipasi aktif dalam proses edukasi dan pembuatan keputusan. Yang terakhir, teori keadilan sosial. Teori ini mendasari upaya untuk menciptakan sistem pelaporan bullying yang adil dan transparan, di mana setiap pelaporan diperlakukan dengan serius. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadina Nafi dari kelas TT 4809 dengan NIM 10101240027. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan deskriptif kualitatif dan pendekatan implementasi berbasis teknologi. Yang pertama, kuantitatif, survei prevalensi bullying menggunakan Google Form yang disebarkan dengan pertanyaan mengenai pengalaman pribadi atau saksi terkait bullying dan mengisi Kahoot untuk mengetahui edukasi tentang bullying. Yang kedua, ada analisis data. Hasil analisis ini digunakan untuk mengevaluasi apakah ada perubahan signifikan dalam pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap bullying setelah menerapkan sistem pelaporan dan edukasi interaktif. Terus selanjutnya ada rancangan penelitian. Tahap 1 yaitu tahap penelitiannya, yaitu menyusun form pelaporan bullying yang mudah diakses dan anonim, merancang kuis interaktif yang mencakup materi tentang bullying, dampaknya, dan cara pencegahan dengan format yang menarik dan partisipatif. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data, merancang kuis interaktif yang mencakup materi tentang bullying, dampaknya, dan cara pencegahan dengan format yang menarik dan partisipatif. Sekian dari saya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ilman Rakasida dengan NIM 1010124000348.
Di sini saya akan membacakan rancangan penelitian tahap 3 dan tahap 4. Untuk tahap 3, tahap implementasi solusi. Mengadakan sesi edukasi dengan menggunakan Kahoot dengan materi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mengenai bullying, dampaknya, dan cara pencegahan secara menyenangkan dan interaktif. Tahap 4, tahap evaluasi dan laporan hasil. Menganalisis data kuantitatif dari survei untuk mengevaluasi dampak dari sistem pelaporan dan edukasi terhadap pengetahuan dan sikap, menyajikan hasil untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong penerapan solusi. Baik, di sini ada rancangan inovasi pelaporan bullying yang mana kita menggunakan berbasis Google Form. Nah, untuk judulnya itu kita menggunakan judul inovasi pelaporan bullying berbasis Google Form untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan di lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada kita mengisi list nama atau panggilan, kemudian apakah Anda termasuk Telutizen atau mahasiswa Telkom University, kemudian jenis kelaminnya apa yang kamu ketahui tentang bullying, dan menurut pandanganmu apakah perilaku bullying itu baik atau buruk. Jika kamu menjawab iya, jelaskan mengapa, atau jika tidak, strip aja. Apakah kamu pernah menjadi korban bullying di sekolah? Jika iya, seberapa sering Anda mengalami hal tersebut? Menurut Anda, apakah perilaku bullying ini harus dihilangkan atau dibiarkan saja? Nah, kita menggunakan berbasis Google Form ini agar mengetahui bagaimana sih di luar sana, apakah masih banyak yang dibully, apakah di sana masih banyak yang belum tahu apa itu bullying dan bagaimana ciri-cirinya. Oleh karena itu kita merancang inovasi pelaporan bullying berbasis Google Form. Nah, untuk jawabannya, hasilnya respon dari Google Form ini. Nah, untuk jawabannya itu sebanyak 29 responsi yang telah mengisi Google Form. Untuk nama itu bisa anonim ataupun samaran. Kemudian apakah Anda termasuk Telutizen? Kebanyakan menjawab tidak, karena kami mengambil dari sampel luar ataupun luar kampus. Nah, untuk jenis kelaminnya dominan laki-laki. Kemudian menurut pertanyaan selanjutnya itu, menurut pandanganmu apakah perilaku bullying itu baik atau buruk? Jawabannya tidak. Kita di sini Google Form itu untuk mengetahui apakah di luar sana itu sudah tahu apa enggak sih terhadap bullying, dan ternyata sudah banyak juga. Nah, untuk jawaban selanjutnya, responsi apa yang kamu ketahui tentang bullying, di sini banyak sekali jawaban-jawaban yang telah dikirimkan oleh 29 penjawab. Kemudian, apakah kamu pernah menjadi korban bullying di sekolah? Di sini terlihat 41,4% itu masih ada yang terkena menjadi korban bullying di sekolah. Nah, untuk jika iya itu seberapa sering Anda mengalami hal tersebut? Masih ada yang pernah, 37,9% itu pernah atau sering dibully di lingkungan sekolah, dan 55,2% itu tidak pernah. Dan untuk jawaban selanjutnya, jika kamu menjawab iya, jelaskan mengapa tidak, jika tidak, strip. Nah, ini banyak sekali responsinya, sebanyak 29. Nah, untuk persetujuan dari laporan-laporan melalui Google Platform ini, Google Form, itu apakah perilaku bullying ini harus dihilangkan atau dibiarkan saja? Nah, 100% itu menjawab iya, harus dihilangkan karena bullying itu tidak baik. Dan dari 29 jawaban ini semua menjawab iya, harus dihilangkan, bahwa bullying itu tidak baik. Nah, untuk rancangan inovasi edukasi bullying, kita menggunakan berbasis aplikasi Kahoot. Nah, aplikasi Kahoot itu kita membuatnya 5 soal dengan cara mengasihkan, yaitu dengan sambil bermain game.
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban. Di sini ketika kita menjawab benar maka akan mendapatkan poin, ketika salah tidak mendapatkan poin. Dan jika menjawab semuanya itu poin tersebut akan di-rankingkan bahwa kita ini seberapa jauh terhadap pengetahuan edukasi itu, apakah masih kurang, apakah tidak. Nah, tujuan dari inovasi edukasi bullying berbasis aplikasi Kahoot ini kita agar menambahkan kepada semua pemain itu menambahkan wawasan terhadap bullying dengan cara mengasihkan dengan melewati aplikasi Kahoot. Nah, berikut ini ada beberapa tanggapan terhadap inovasi edukasi bullying dengan berbasis aplikasi Kahoot dan bagaimana sih responnya dan bagaimana jawabannya. Mari kita lihat videonya. Halo semuanya, saya Geraldine Sakira Sahla. Di sini pada kali ini saya akan mewawancarain dan minta pendapat pada teman-teman saya mengenai game bullying dan bagaimana sih responnya. Mari kita lihat. Halo, aku Mahira Nurul Alia dari Fakultas Rekayasa Industri dengan program studi S1 Teknik Industri. Aku udah nyelesain games Kahoot tentang bullying. Oke, menurut Mahira gimana sih game itu baik apa bermanfaat? Ini gamenya bermanfaat banget karena kita bisa tahu bagaimana cara untuk mengatasi bullying, cyberbullying dan segala macam hal itu. Terus kita juga jadi bisa mengadvokasi kalau misalnya ada kejadian cyberbullying atau bullying di sekitar kita bisa tahu hal-hal apa aja yang harus kita lakukan dan ciri-ciri apa aja termasuk dengan bullying. Oke, berarti patut banget ya buat dimainkan. Bagus banget, ini recommended. Oke, thank you Mahira. Halo, boleh minta kenalan gak kak? Hai, boleh. Perkenalkan, nama aku Damai Alisa Fitriadina Alistia dari jurusan S1 Ilmu Komunikasi. Baik. Halo Kak Damai. Kak Damai tadi abis main game apa tuh? Ini aku habis main game Kahoot tentang bullying. Wah, itu termasuk game dari kelompok kami loh kak. Oh, benar iya kan? Nah, iya, jadi game tersebut adalah salah satu inovasi teknologi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Nah, untuk perasaan Kak Damai gimana sih? Apa game tersebut bermanfaat atau tidak? Kalau menurut aku sih bermanfaat banget. Jadi kita tuh selain tahu wawasan tentang bullying, kita juga mencari wawasannya tuh dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan game. Jadi selain bermanfaat, menyenangkan juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Damai untuk kesempatannya. See you. See you. Halo. Halo. Boleh kenalan dulu nggak kak? Boleh. Baik, dengan nama dan jurusannya? Oke, nama aku Alexa Asina Madani dari Fakultas Industri Kreatif, Prodi Kreatif dan Fashion, Telkom University. Baik, Kak Alexa dari Fakultas. Industri Kreatif. Oke, Kak. Tadi kakak udah mencoba permainan game dari hasil inovasi teknologi kelompok saya. Dan bagaimana sih kak, menurut kakak perasaannya, apakah game tersebut bermanfaat sekali untuk kalangan remaja apa tidak? Sangat bermanfaat karena ini tuh benar-benar mengedukasi kita tentang bullying. Karena bullying itu bisa terjadi di mana aja gitu, mulai dari usia SD, SMP, SMA, perkuliahan, bahkan di pesantren-pesantren itu bisa terjadi pembelian gitu. Bahkan yang tempat yang menurut kita tuh aman, ternyata itu bullying gitu. Nah, jadi dari game ini kita bisa belajar gitu, apa sih bullying, cyberbullying gitu. Bahkan di sosial media juga kita bisa terkena bullying gitu. Oke, baik, berarti sangat
patut dicoba ya, patut dimainkan oleh kalangan semua remaja. Betul, ini sangat recommended banget gamenya karena ini edukasi banget buat kita semua gitu. Terutama di kalangan anak-anak dan remaja karena emang di kalangan tersebut tuh emang banyak pembulian gitu. Baik, Kak Alexa, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Kak Gerald. Oke, thank you, see you. Iya. Ini ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah bullying di kampus melalui inovasi sistem pelaporan berbasis Google Form dan edukasi interaktif menggunakan aplikasi Kahoot. Hasil dari implementasi sistem pelaporan dan edukasi menunjukkan bahwa kedua solusi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran mengenai bullying dan cara pencegahannya. Penggunaan Google Form memberikan kemudahan dalam pelaporan yang aman, sementara Kahoot memperkaya proses edukasi dengan metode interaktif yang lebih menarik.